mengasah kreativitas untuk teknik melakukan problem solving. Kita sambut dan untuk waktunya Bapak Dr. Haji Sarif Hidayatullah MPSI dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ainul, Bang Selamat Said, Bapak Ibu semua yang saya cintai, yang saya banggakan. Salam hormat dari saya. Pada hari ini saya dibajak sama Pak Bang Selamat Said ya untuk memberikan materi di sini, dan alhamdulillah bisa berkenalan juga dengan Pak Ainul dan Bapak Ibu semua. Saya sebenarnya di luar dari konteks sebagai kepala dinas, karena saya dan Bang Said ini dulu sering menjadi pemateri. Beliau itu jago hipnotis, master hipnotis. Jadi kami sering berkolaborasi gitu. Kemarin saya diminta oleh beliau untuk mengisi materi, sudah terlanjur saya iakan. Pas saya iakan, saya tepar 2 hari, nggak bisa bangun. Jadi sampai sekarang masih ada suara dinding. Kalau sekali-sekali ada iklan obat batuk dimaklumin. Saya memperkenalkan diri. Saya pendidikan S1-nya itu di administrasi negara, kemudian di S2-nya saya ngambil magister psikologi di Surabaya. Saya tugas belajar dari pemerintah kota. Kemudian saya dapat beasiswa juga untuk S3-nya, tapi kembali ke jalan yang benar di administrasi negara. Karena saya adalah di pemerintah, sama seperti Bapak Ibu semua. Kita di pemerintah itu abdi negara dan abdi masyarakat. Kemudian saya pernah bertugas 9 kali sudah mutasi. Saya pernah di kelurahan juga, Bapak Ibu. Jadi ini semua di dinas kesehatan katanya. Ada yang puskesmas ya. Saya mau bilang tadi dengan Pak Ainul, hebat banget ini Bontang. Artinya selain diklat prajabatan untuk PNS, ya, diklat PNS itu sampai pensiun itu nggak pernah diklat biasanya. Ini Bontang luar biasa, kita beri aplaus ini. Seingat saya jarang ada diklat bimtek kita dikirim sampai keluar daerah rame-rame gitu. Ini luar biasa Bontang, keren ya. Di Samarinda aja nggak pernah kita kirim, saya nggak pernah dikirim ya rasanya untuk bimtek keluar daerah gitu. Kecuali yang ikut perorangan ya, 1 orang 2 orang, tapi kalau rame-rame sekantoran itu nggak pernah. Ini yang luar biasa. Saya pernah juga jadi kepala Satpol PP, cuman 3,5 bulan saya diberhentikan menjadi kepala Satpol PP. Saya sambil berdiri ya, karena katanya Pak Sarijang waktu itu, kalau kelamaan kamu di Satpol PP saya susah, karena semua saya habisin waktu itu, termasuk di Karangasem yang dulu kumuhnya luar biasa itu. Di sepanjang ini jalan buah-buahan yang banyak itu, selama 3,5 bulan itu saya selesaikan habis, itu nggak ada satu pun, nggak ada yang jualan lagi di situ. Banyak pengalaman saya di Satpol PP itu cuma 3,5 bulan saya langsung dimutasi lagi ke Kominfo. Sampai sekarang 6 tahun minta dimutasi, nggak dimutasi Mas. Nggak tahu. Ini hari 2 minggu yang lalu semua kepala dinas dites kompetensi sama Pak Andi Harun. Saya aja yang nggak kena di tes kompetensi. Saya nggak tahu saya dimutasi atau enggak. Padahal berharap juga dimutasi gitu. Sudah 6 tahun saya bosan melihat 6 tahun di ruangan itu. Ingin mau pindah lagi. Keuntungannya kalau kita pindah itu sangat bagus sekali, karena semakin banyak pengalaman kita di situ. Nah, hari ini saya diminta untuk berbicara tentang membangun integritas dan strategi mengasah kreativitas untuk teknik maupun problem solving. Ada 3 bagian yang penting di dalam ini. Yang pertama itu adalah integritas, kedua pengembangan kreativitas, bagaimana kita menyelesaikan masalah-masalah yang ada
yang kita hadapi di dalam setiap hari kita lakukan bekerja. Ya. Nanti di akhir panel dari problem solving itu nanti kita akan sedikit praktek untuk melihat sebenarnya saya tidak mau bicara teoritis, tapi nanti akan saya buktikan bagaimana cara kita memberikan pelayanan. Contohnya misalnya sering kita melihat orang yang memberikan pelayanan itu yang sering terjadi adalah ujung-ujungnya itu keluar kata-kata yang tidak mengenakan. Serapi apapun para resepsionis misalnya di memberikan pelayanan, tapi biasanya ujung-ujungnya itu adalah keluar kata-kata yang tidak nyaman untuk didengar para yang minta dilayani, para masyarakat. Akhirnya muncul di koran, saya tidak dilayani dengan baik oleh puskesmas ini, ya kan? Yang sering terjadi seperti itu. Kenapa itu? Nanti akan kita bahas di akhir dari materi. Saya ingin berbagi tentang integritas. Secara definisi, integritas itu adalah bertindak konsisten sesuai dengan nilai-nilai dan kebijakan organisasi serta kode etik profesi, walaupun dalam keadaan yang sulit untuk melakukan ini. Dengan kata lain, satunya kata dengan perbuatan. Mengkomunikasikan maksud, ide, perasaan secara terbuka, jujur dan langsung sekalipun dalam negosiasi yang sulit dengan pihak yang lain. Itu secara definisinya. Kita melihat di dalam sebuah tindakan integritas itu nyaman diucapkan, enak diucapkan. Bagaimana kita menjaga integritas kita supaya kita tidak terpengaruh dengan hal-hal yang negatif. Tapi kata-kata yang mudah sekali untuk dikeluarkan tapi berat untuk dipraktekkan. Sehingga bagaimana kita merubah pola pikir itu supaya kita bisa mempertahankan konsep diri kita untuk tidak bisa terpengaruh dengan hal-hal yang mempengaruhi kita itu. Ya. Bekerja sebagai ibadah itu adalah sebuah mindset yang kita terus tanamkan di dalam pikiran kita supaya kita tidak terpengaruh. Misalnya kalau kita sudah tanamkan di dalam alam bawah sadar kita bahwa kita bekerja itu adalah sebagai ibadah, maka kita tidak akan mengharapkan apa-apa dari yang kita kerjakan itu. Nah, bagaimana menanamkan ini? Nanti juga akan saya jelaskan di mana informasi-informasi yang masuk di dalam pikiran kita itu akan tertanam di dalam alam bawah sadar kita, dan ini akan keluar suatu saat di mana kita menghadapi masalah-masalah, tekanan-tekanan yang mengharuskan kita untuk melakukan sesuatu yang tidak kita inginkan. Nah, maka bekerja sebagai ibadah, jabatan hanyalah bukan sebuah tujuan, itu kita tanamkan di dalam mindset kita, maka apapun yang kita kerjakan itu bernilai ibadah. Coba Bapak Ibu misalnya, kalau kita tidak tanamkan itu di dalam diri kita, lalu kita mengharap sesuatu, lalu sesuatu itu tidak kita dapatkan, maka yang ada di dalam diri kita itu adalah mengumpat, ya, kemudian kita menyumpahkan kecewa dan lain sebagainya. Kalau sudah kita kecewa, sudah kita tidak dapat uangnya, tidak dapat pahalanya, tidak dapat apa-apanya. Tapi begitu kita berniat untuk melakukan itu karena ibadah, kalau kita tidak dapat uang, tidak dapat apa-apa, tidak dapat imbalan dari itu, minimal kita sudah mendapatkan pahala dari apa yang kita lakukan. Nah, caranya menanamkan ini adalah menanamkan di alam bawah sadar kita. Jadi, sehingga kita tidak mudah untuk terpengaruh dengan hal-hal yang seperti itu. Saya di BKD, Bapak Ibu, saya mohon maaf ya kalau saya mencontohkan karena saya di BKD, kita sama-sama aparatur ya. Di BKD itu baru tadi malam saya pas membaca materi, saya baca ternyata ada jejak digitalnya di situ. Saya
dikatakan di situ bahwa saya meminta uang gitu ya di BKD. Saya tidak pernah marah dengan berita itu, karena saya tahu siapapun, Bapak Ibu pun ya, taruh di BKD, pasti nasib kita akan sama. Kita tidak minta uang pun dikira orang pasti kita minta uang di situ, di BKD itu. Kita tidak minta apapun di situ, tapi kita terus dituduh orang dengan cara seperti itu. Saya nggak tahu. Makanya kita di BKD berbuat baik, kita tidak pernah dipuji orang. Kita apalagi kita berbuat jahat, kita pasti dihajar orang. Tapi saya tetap dengan keyakinan saya di BKD, sampai sekarang pun tidak ada satupun pejabat di Pemkot itu atau siapapun teman-teman saya di Pemkot itu yang bisa membuktikan yang pernah saya minta uang di situ. Seandainya Bapak Ibu itu pernah saya lakukan, alangkah malunya saya sekarang pada saat saya sudah tidak berada di BKD itu. Di mana saya menaruh muka saya ini? Kalau seandainya saya bertanya, kita pernah misalnya saya pernah di BKD, Bapak Ibu pernah di puskesmas. Lalu pada saat Ibu mau naik pangkat, ngasih saya uang. Lalu uang itu saya ambil sebagai imbalan pekerjaan saya yang saya berikan sama Ibu. Pada saat sekarang saya di Kominfo, ketemu sama Ibu. Di mana menaruh muka saya ini pada saat kita berpapasan. Itu yang saya tidak sanggup pada saat itu untuk menerima apapun di BKD. Tapi tetap saya muncul di koran bahwa saya sudah meminta uang dan lain sebagainya. Ternyata setelah saya telusuri sekarang, media itu tahun 2016 kalau nggak salah saya tadi malam itu buka ya, masih ada jejak digitalnya. Ternyata itu ada seseorang yang ingin menjadi kepala BKD pada saat itu. Lalu saya dibuat fitnah untuk hal-hal yang seperti itu dimasukkan di media. Sementara yang punya media itu pernah datang sama saya minta maaf, minta ampun. Pak, saya dikasih uang 500 untuk memberi Bapak. Tapi enggak apa-apa saya bilang. Kamu lakukan aja yang kamu bisa lakukan. Mungkin dengan itu kalian puas, enggak apa-apa, lakukan aja. Tapi itulah karena saya menanamkan prinsip di dalam diri saya bahwa bekerja itu ibadah, saya lakukan semua dengan ibadah. Ternyata Allah menurunkan bantuannya kepada saya selalu untuk bekerja, memberikan yang terbaik. Biar Allah yang mengatur semua, biar Tuhan yang akan mengatur semua yang terjadi. Menghindari sikap tidak terpuji, ya saya tidak perlu jelaskan. Bekerja secara profesional, nah itu juga yang paling penting. Kadang-kadang kita melihat di dalam perangkat daerah atau apa, puskesmas atau apa ya, kalau nggak ada kerjaan, itu orang lebih banyak mengurus teman-teman tetangganya dan lain sebagainya. Akhirnya kita profesionalisme kita itu hilang. Kita tidak dihargai orang karena kita terlalu banyak mengatur orang lain. Kita sibuk mengatur orang lain. Padahal kalau kita bekerja profesional sesuai dengan tugas kita, maka semuanya itu akan berjalan dengan lancar. Berusaha meningkatkan kompetensi diri secara terus-menerus. Kalau di Bontang itu sebenarnya sama dengan Samarinda ya. Banyak sekali pelatihan-pelatihan yang bisa kita gunakan untuk meningkatkan kapasitas kita. Ya. Jadi pelatihan-pelatihan atau apapun. Apalagi sekarang mudah sekali Bapak Ibu ikut yang online juga banyak. Meningkatkan kompetensi itu banyak. Jadi paling tidak meningkatkan pengetahuan kita beberapa dalam bidang hal-hal tertentu. Kemudian menjadi pelayan dan pengayom masyarakat, bekerja berdasarkan peraturan yang berlaku, tidak rentan terhadap perubahan dan terbuka setiap bersikap dan realistis. Nah, kita kalau sudah bekerja berdasarkan aturan yang berlaku, ini juga tidak semudah yang kita bayangkan. Kadang-kadang kita berlawanan dengan pimpinan kita yang masuk ke dalam dunia politik. Itu yang paling banyak saya temui ya, di sekarang ini di instansi pemerintah. Nah, saya mengharapkan kita semua itu bekerja itu berdasarkan peraturan yang berlaku di sini. Nanti banyak hal ya yang kita bisa diskusikan tentang hal ini yang dirasakan oleh staf di pemerintahan. Kemudian
berpikir menuju keberhasilan. Jadi bagaimana mindset kita menuju ke pola pikir kita untuk menuju ke sebuah keberhasilan itu. Kita berpikir positif ya, kemudian kita bersyukur, berani mencoba dan berani gagal. Ya. Fokus bekerja tuntas, siap bekerja keras, konsisten dan sabar, komitmen, pantang menyerah. Ini adalah pola pikir yang menuju keberhasilan suatu pekerjaan. Nah, saya sengaja menampilkan gambar ini. Apa yang ada dalam pikiran Bapak Ibu tentang ikan yang selalu bergerak melawan arus? Itulah ikan yang sehat, Bapak Ibu. Jadi kalau kita menjadi orang yang sehat, teruslah bekerja, teruslah bergerak, lupakan semua hal yang ada yang merintangi kita. Lupakan orang-orang yang melemahkan kita, lupakan orang-orang yang selalu mengganggu kita. Kita bergerak terus menyongsong air seperti ikan. Tapi kalau ikan itu sakit, dia tidak mungkin mau menyongsong air. Dia selalu mengikuti arus air. Sehingga timbullah filosofi orang, katanya ini adalah filosofi orang lemah, Bapak Ibu. Katanya sudahlah Pak, kita ini hidup seperti air mengalir aja, ya kan? Sering dengar kata-kata itu? Ya kan? Itu kata-kata orang yang lemah, Bapak Ibu. Itu kata-kata orang yang tidak punya motivasi hidup. Karena tidak semua air mengalir itu larinya ke laut. Kalau tidak percaya, coba Ibu ambil air segelas itu, tumpahkan di kloset. Kemana airnya? Ke spiteng, bukan ke laut, Bapak Ibu. Jadi filosofi orang, sudahlah Pak, yang penting kita hidup seperti air mengalir. Itulah orang-orang lemah yang tidak mau berusaha, yang tidak mau menjadikan dirinya itu seorang yang memiliki kapasitas, yang tidak punya motivasi hidup. Kalau orang sudah lari ke comberan, mau jadi apa? Itulah sebabnya filosofi-filosofi yang melemahkan itu jauhkan, Bapak. Meskipun kita sudah berusia tua, ini saya membuka kelas, ada 35 orang mahasiswa saya itu emak-emak. Emak-emak yang sudah tua-tua, yang mau kuliah S1. Saya suruh mengambil jurusan administrasi negara karena di pemerintah kota ya, yang dianggap orang ini setap, nggak bisa apa-apa karena lulusan SMA. Kuliah saya, biar Ibu. Karena nasib kita di Indonesia, saya katakan harus dilihat dari ijazahnya. Karena kemampuan si ibu ini tidak pernah dilirik karena ijazahnya masih SMA. Padahal kalau kita melihat di luar negeri itu sudah menghargai skillnya orang, bukan pada ijazahnya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, saya kumpulin mereka, saya suruh kuliah. Orang kuliah 4 tahun baru selesai, ibu 3 tahun sudah dapat ijazah. Dan karena ijazah SMA-nya diperhinakan di kantor, diperintah sedemikian rupa oleh anak-anak muda yang sarjana. Itu juga yang memotivasi saya untuk sekolah sampai S3 karena saya tidak mau diperintah anak muda, karena saya juga pasti tua kan. Nilai-nilai tanggung jawab dalam pekerjaan itu adalah profesionalisme, kedisiplinan, saling menghargai, saling tenggang rasa. Ini semua hal ya, keikhlasan, tidak diskriminasi, pantang menyerah, komitmen, kompetensi, amanah. Nah, termasuk pendidikan. Integritas, etos kerja, objektif, hidup bermasyarakat. Nah, ini juga penting Bapak Ibu. Kadang-kadang gotong royong tidak pernah ada muncul di masyarakat, sehingga dengan tetangganya pun tidak kenal. Komunikasi yang baik, ya, produktif, berwawasan masa depan, bekerja cerdas. Bekerja cerdas itu menggunakan pikiran. Kalau menggunakan hati,
itu bekerja ikhlas ya. Kemudian bijaksana, anti korupsi, kesantunan, ketepatan waktu. Nah, saya ini orang BKD. Saya dulu yang menciptakan pertama kali di Kaltim yang tunjangan tambahan penghasilan. Dulu waktu saya di BKD, Bapak Ibu kalau mau naik pangkat itu nggak pernah ngurus, itu otomatis langsung diberikan setiap waktunya jadwalnya naik pangkat. Dan saya pernah mendapatkan penghargaan nasional tentang itu. Tapi begitu saya pindah, hilang semua. Kemudian budayakan kerja sama tim, ya, saling membantu. Ini kalau di puskesmas budaya ini saya kira ini sudah tidak menjadi masalah ya, karena bekerja dengan tim, saling membantu. Karena kalau ada pasien itu secara otomatis semua terpanggil untuk membantu. Karena memang seorang perawat, dokter itu jiwanya memang sudah terpanggil untuk seperti itu. Itu tidak. Tapi bagi orang yang di pemerintahan itu belum tentu Bapak Ibu. Biar melihat temannya itu kerja keras setengah mati, paling dicuekin. Setelah kamu aja, biar aja. Tapi kalau saya di puskesmas saya masih melihat ya, teman-teman di kesehatan itu karena terpanggil jiwanya, karena dari pendidikannya sudah dididik untuk seperti itu, ya, menjadi seorang yang betul-betul seperti relawan gitu. Saya bisa juga mengatakan seperti itu karena saya sekarang menangani yang 112, panggilan darurat 112 itu. Anak buah saya itu di situ ada perawat, ada bidan, ada ini ya, ada sekitar 24 orang. Satu-satunya di Indonesia, Kominfo yang punya ambulan cuma Samarinda, Bapak Ibu. Kenapa? Karena saya tidak mau ada masyarakat telepon, Pak, kecelakaan Pak. Lalu saya telepon puskesmas, yang menerima puskesmas, pakai, itu loh ada kecelakaan. Iya Pak, sopirnya nggak ada Pak. Itu yang kita malu kan? Sekarang saya kerahkan itu relawan di Samarinda. Ada 30 ambulan, termasuk satu ambulan yang di Kominfo itu hanya backup. Begitu kita hubungi lewat radio, itu kecelakaan di jalan di Jembatan Makam. Siapa yang paling dekat, dia siap 7 menit harus sampai rumah sakit. Begitu ada yang nyaut, saya bisa, itu kami standby. Tapi kalau dia nggak bisa, anak buah saya 2 menit harus nyampe ke sini dari balai kota. 2 menit ambulan kami sudah nyampe di Jembatan Makam. Kemudian staf yang bertugas operatornya itu menghubungi rumah sakit. Jadi begitu sampai di sini, kami 7 menit itu sudah sampai di rumah sakit. Itu yang kami lakukan. Kominfo mengurusi seperti itu, kenapa? Karena mohon maaf, dokter onkolnya belum jalan, Bro. Berapa gaji anak yang menjaga itu? Hanya 2.400.000. Dan setiap masyarakat ingin memberi dia uang, tidak pernah diterima. Saya didik mereka untuk bekerja ikhlas, bekerja cerdas, dan memang betul-betul ingin membuktikan bahwa mereka ini melayani. Itulah sebabnya saya tahu Bapak Ibu semua ini pasti jiwanya sama, ingin membantu dan melayani. Jadi dia tidak pernah protes dengan gaji yang sebesar itu, Bapak Ibu. Itu yang hebatnya orang-orang yang perawat, karena sudah terdidik untuk berbuat kemanusiaan. Tapi kalau kita bersyukur dengan apa yang kita nikmati, itulah yang kita dapatkan adalah sebuah kebahagiaan. Itu yang saya tanamkan kepada anak-anak 112 sampai sekarang. Dan dia tidak pernah menuntut apa-apa. Bapak Ibu cek ke balai kota, di Kominfo, cek kalau tidak percaya. Mereka bekerja 24 jam. Saya bikinkan dia tempat khusus di dalam itu dan tidak boleh kemana-mana. Dia hanya menjalankan tugasnya 8 jam, 3 kali shift. 8 jam enggak.